Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video presentasi ini ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Supervisi Pendidikan Islam dengan dosen pengampu Ibu Dr. Lulu Nur Mufidah, MPDI, yang akan dipresentasikan oleh kelompok 7 yang beranggotakan pertama Herni Fiona, kedua Talia Salsabila, ketiga Z Anzar Khalifah, keempat Fatwa Sofwatul Aulia, kelima Arin Riana Husuma Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Z Anjar Khalifah dengan absen 13 NIM 1222071930114. Akan sedikit mengulas kembali tentang pengertian dari supervisi pendidikan. Supervisi berasal dari dua kata bahasa Inggris, yaitu super yang berarti di atas dan vision yang berarti melihat, yang mana kata vision ini masih serumpun dengan kata inspeksi, pemeriksaan dan pengawasan, serta penilaian, yang mana dalam arti dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh atasan atau orang yang berposisi di atas atau biasa disebut pimpinan terhadap hal-hal yang ada di bawahnya. Supervisi merupakan kegiatan pengawasan tetapi sifatnya lebih human, lebih manusiawi. Kegiatan supervisi bukan merupakan kegiatan untuk mencari-cari kesalahan orang lain, tetapi lebih banyak mengandung unsur pembinaan agar kondisi pekerjaan yang sedang disupervisi bisa diketahui kekurangannya untuk bisa diberitahu bagian yang perlu untuk diperbaiki. Sedangkan pendidikan sendiri adalah suatu pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Nah, pendidikan ini sering terjadi di bawah bimbingan orang lain, tetapi juga memungkinkan secara otodidak. Secara etimologi, kata pendidikan itu sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu ducar, yang berarti menuntun, mengarahkan, atau memimpin, dan awalan yang berarti keluar. Jadi pengertian pendidikan itu bisa diartikan sebagai suatu kegiatan yang menuntun ke arah luar. Nah, definisi supervisi pendidikan adalah suatu pembinaan, suatu bantuan yang dilakukan oleh atasan, yang mana dalam ini untuk membantu guru dan tenaga pendidikan lainnya dalam memperbaiki bahan, metode, dan evaluasi pengajaran dengan melakukan stimulasi, koordinasi, dan bimbingan secara kontinu atau berkelanjutan agar guru menjadi lebih profesional dalam meningkatkan pencapaian tujuan sekolah. Jadi dari pengertian di atas tadi, pengertian supervisi pendidikan ini dapat diartikan sebagai pembinaan yang berupa bimbingan atau tuntunan ke arah perbaikan situasi pendidikan pada umumnya, serta suatu bentuk peningkatan mutu mengajar dan belajar pada khususnya. Sehingga secara spesifik supervisi pendidikan ini bisa diartikan sebagai sebuah upaya yang dilakukan oleh seluruh komponen pejabat sekolah yang diarahkan untuk memberikan kepemimpinan kepada guru dan tenaga kependidikan lainnya demi kemajuan
institusi lembaga tersebut. Keterkaitan ini melibatkan elemen manusia dan material. Adapun unsur manusianya adalah murid, orang tua, guru dan pegawai lainnya, masyarakat dan pejabat negara lainnya. Sedangkan dari sisi material sendiri mencakup uang, bangunan, peralatan, taman bermain, dan lain-lain. Saya Arendiana Dewi Kusumawati dengan NIM akhiran 020. Di sini saya akan menjelaskan mengenai permasalahan pelaksanaan supervisi di sekolah. Dalam melaksanakan supervisi, kepala sekolah pasti menghadapi kendala-kendala. Hal ini sesuai dengan yang telah disampaikan oleh Direktorat Tenaga Kependidikan Dirjen Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional tahun 2007, yaitu para kepala sekolah baik suka maupun tidak suka harus siap menghadapi problematika dan kendala dalam melaksanakan supervisi pendidikan. Berdasarkan kajian teori ini, dapat diketahui bahwa kendala supervisi pendidikan yang sangat umum terjadi di lapangan adalah kurangnya motivasi dari para guru ketika mendapatkan supervisi. Hal tersebut terjadi dikarenakan adanya anggapan yang telah melekat dalam diri guru bahwa supervisi hanyalah kegiatan yang semata-mata untuk mencari-cari kesalahan. Adapun permasalahan pelaksanaan supervisi di sekolah antara lain: 1. Kompleksitas tugas manajerial seorang kepala sekolah. Program kegiatan supervisi pendidikan tidak dapat dilakukan oleh kepala sekolah seorang diri. Kompleksitas tugas manajerial kepala sekolah mengakibatkan seorang kepala sekolah tidak dapat menangani sendiri pelaksanaan supervisi pendidikan, khususnya supervisi yang lebih menekankan pada aspek pembelajaran. Yang kedua, kurangnya persiapan dari guru yang disupervisi. Kondisi ini dapat diartikan bahwa motivasi guru untuk supervisi dinilai masih kurang. Hal tersebut dikarenakan masih melekatnya anggapan dari para guru bahwa supervisi semata-mata hanyalah kegiatan untuk mencari-cari kesalahan. Meskipun pelaksanaan supervisi pendidikan dilakukan dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada guru yang akan mendapatkan supervisi, masih saja para guru yang akan disupervisi belum mempersiapkan diri secara matang. 3. Unsur subjektivitas guru supervisor dirasa masih tinggi. Keadaan ini terjadi dikarenakan kegiatan supervisi pendidikan tidak dilakukan sendiri secara langsung oleh kepala sekolah, tapi oleh guru-guru yang dianggap lebih senior oleh kepala sekolah. Di mana masing-masing guru tersebut memiliki kepribadian yang berbeda-beda dan prinsip supervisi maupun teknik supervisi yang saling berbeda pula. 4. Sering terjadi pergantian kepala sekolah. Terjadi pergantian kepala sekolah mengakibatkan jalannya pelaksanaan supervisi pendidikan menjadi tersendat-sendat, kurang lancar dan dinilai kurang rutin atau kontinu. Yang kelima, sarana dan prasarana yang terbatas. Setiap proses belajar mengajar yang berhubungan dengan masalah sarana dan prasarana, seorang guru pasti merasakan ketidaknyamanan dalam menyampaikan materi, karena sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor utama lancarnya pelaksanaan supervisi pendidikan dalam meningkatkan profesionalisme guru. Keenam, kurangnya disiplin guru. Masalah yang menyangkut faktor disiplin, hal ini sering dilakukan oleh beberapa tenaga pengajar, terutama disiplin waktu. Hal ini menimbulkan kelas menjadi tidak kondusif sehingga siswa tidak tahu apa yang harus dilakukan selain bermain di dalam kelas sambil menunggu guru yang memiliki jadwal di kelasnya. Yang ketujuh,
Masih kurangnya pengetahuan guru tentang pengelolaan proses belajar mengajar yang efektif. Seorang guru dituntut agar mampu melaksanakan belajar mengajar. 7. Masih kurangnya pengetahuan guru tentang pengelolaan proses belajar mengajar yang efektif. Seorang guru dituntut agar mampu melaksanakan proses pembelajaran secara efektif sehingga suasana kelas menjadi kondusif. Baik, selanjutnya perkenalkan, nama saya Herni Fiona, NIM 12207193007. Di sini saya ingin menjelaskan tentang ada beberapa kendala pelaksanaan supervisi yang dapat dikategorikan dalam dua aspek, yaitu struktur dan kultur. Pada aspek struktur birokrasi pendidikan di Indonesia, ditemukan kendala antara lain sebagai berikut. Untuk yang pertama, secara legal yang ada dalam nomenklatur adalah jabatan pengawas bukan supervisor. Hal ini mengindikasikan paradigma berpikir tentang pendidikan yang masih dekat dengan era inspeksi. Untuk yang kedua, lingkup tugas jabatan pengawas lebih menekankan pada pengawasan administrasi yang dilakukan oleh kepala sekolah dan guru. Asumsi yang digunakan adalah apabila administrasinya baik, maka pengajaran di sekolah tersebut juga baik. Hal itu merupakan asumsi yang keliru. Untuk yang ketiga, rasio jumlah pengawas dengan sekolah dan guru yang harus dibina atau diawasi sangat tidak ideal. Di daerah-daerah luar Pulau Jawa misalnya, seorang pengawas harus menempuh puluhan bahkan ratusan kilometer untuk mencapai sekolah yang diawasinya tersebut. Dan yang keempat, persyaratan kompetensi, pola rekrutmen dan seleksi, serta evaluasi dan promosi terhadap jabatan pengawas juga belum mencerminkan perhatian yang besar terhadap pentingnya implementasi supervisi pada pendidikan, yaitu interaksi belajar mengajar di kelas. Dari berbagai kendala tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa kendala-kendala supervisi oleh kepala sekolah dalam penerapan kurikulum di sekolah adalah kendala yang berasal dari dalam diri kepala sekolah itu sendiri atau juga disebut kendala internal, dan kendala yang berasal dari luar diri kepala sekolah juga disebut dengan kendala eksternal. Kendala internal tersebut adalah kompleksitas tugas manajerial seorang kepala sekolah, sedangkan kendala-kendala eksternalnya meliputi kurangnya persiapan dari guru yang disupervisi, unsur subjektivitas guru supervisor yang dirasa masih tinggi, dan sering terjadi pergantian kepala sekolah. Selanjutnya, pada aspek kultural dijumpai kendala antara lain sebagai berikut. Untuk yang pertama, para pengambil kebijakan tentang pendidikan belum berpikir tentang pengembangan budaya mutu dalam pendidikan. Apabila dicermati, maka mutu pendidikan yang diminta oleh customer ini sebenarnya justru terletak pada kualitas interaksi belajar mengajar antara guru dan siswa. Hal ini belum menjadi komitmen pada pengambil kebijakan dan juga tentu saja para pelaksana di lapangan. Untuk yang kedua, nilai budaya interaksi sosial yang kurang positif.
di dalam interaksi fungsional dan profesional antara pengawas, kepala sekolah, dan guru. Budaya ewuh pakewuh yang artinya hormat menghormati menjadikan pengawas atau kepala sekolah tidak mau masuk terlalu jauh pada wilayah guru. Yang ketiga, budaya paternalistik menjadikan guru tidak terbuka dan membangun hubungan profesional yang akrab dengan kepala sekolah dan pengawas. Guru menganggap mereka sebagai atasan, sebaliknya pengawas menganggap kepala sekolah dan guru sebagai bawahan. Inilah yang menjadikan tidak terciptanya laporan atau kedekatan hubungan yang menjadi syarat pelaksanaan supervisi. Baiklah, selanjutnya saya akan menerangkan mengenai alternatif pemecahan permasalahan pelaksanaan supervisi pendidikan di sekolah. Supervisi nampaknya menjadi penentu yang utama untuk memutuskan kurikulum, menyeleksi pola-pola organisasi sekolah, fasilitas belajar, dan menilai proses pendidikan secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan solusi yang tepat agar apa yang menjadi tujuan utama dari pelaksanaan supervisi pendidikan oleh kepala sekolah dalam penerapan kurikulum di sekolah dapat sepenuhnya tercapai. Kepala sekolah selaku supervisor pendidikan yang memiliki otoritas tertinggi di sekolah harus mengupayakan beberapa cara dalam mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan supervisi, yakni antara lain, yang pertama, dilakukan pendelegasian wewenang oleh kepala sekolah kepada guru-guru senior. Pelaksanaan supervisi terutama pada aspek pembelajaran tidak dapat dilakukan seorang diri oleh kepala sekolah tanpa bantuan dari orang lain. Oleh karena itu, kepala sekolah yang notabene pimpinan sekolah yang memiliki otoritas tertinggi memiliki keleluasaan untuk melakukan delegasi wewenang. Kegiatan supervisi pada aspek pembelajaran dapat dilimpahkan oleh guru yang dianggap senior berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Kriteria guru senior yang dipilih adalah dilihat dari masa kerja, prestasi kerja, kompetensi, dan kualifikasinya. Kegiatan supervisi oleh guru supervisor terhadap rekannya sering disebut dengan pembimbingan teman sejawat dalam kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya yakni pemberian motivasi kepada guru akan pentingnya supervisi pendidikan. Kurangnya persiapan dari guru dalam pelaksanaan supervisi lebih diakibatkan karena kurangnya motivasi dari dalam guru sendiri akan pentingnya supervisi pendidikan. Motivasi yang minim itu juga disebabkan karena anggapan yang telah melekat dalam diri guru bahwa supervisi hanyalah kegiatan yang semata-mata untuk mencari-cari kesalahan. Pemberian motivasi dapat dilakukan melalui beberapa cara, diantaranya dengan menyelipkan pengarahan atau motivasi pada saat rapat guru, lokakarya, atau bahkan secara langsung dengan individunya. Selain itu, pembinaan secara psikologis juga dilakukan kepada diri masing-masing guru yang ditunjuk sebagai supervisor, bahwa dirinya memang memiliki capability yang lebih dibanding dengan guru yang lainnya, seperti kelebihan dalam hal prestasi kerja, kedisiplinan, ulet, penuh inisiatif, dan lain sebagainya. Sehingga diharapkan dengan cara itulah akan muncul kepercayaan diri dari guru supervisor. Serta ditambah lagi dengan melaksanakan fungsi supervisi pendidikan seperti memberi contoh atau suri tauladan yang baik dari kepala sekolah maupun guru senior yang ditunjuk sebagai supervisor, serta melakukan pembinaan atau perbaikan secara menyeluruh terhadap kemampuan profesional guru dengan memperhatikan ketepatan teknik supervisi dan prinsip-prinsip supervisi yang diterapkan, sehingga diharapkan hal tersebut dapat memunculkan kepercayaan maupun motivasi dari guru yang akan disupervisi olehnya. Yang ketiga yakni pembinaan oleh kepala sekolah kepada guru-guru senior yang ditunjuk sebagai supervisor dan membentuk tim penilai supervisi.
Kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan supervisi oleh kepala sekolah adalah keterbatasan waktu dan tenaga dari kepala sekolah apabila kepala sekolah melakukan kegiatan supervisi pendidikan seorang diri. Oleh karena itu, kepala sekolah menunjuk guru-guru yang dianggap telah senior untuk membantunya melakukan supervisi pendidikan. Namun, dalam prakteknya masih terdapat beberapa guru senior yang kurang paham akan prinsip-prinsip yang harus diterapkan dalam pelaksanaan supervisi pendidikan. Sehingga dalam pelaksanaannya, unsur subjektivitas cenderung masih tinggi. Oleh karena itu, kepala sekolah perlu memberi motivasi maupun pengarahan kepada para guru supervisor yang isinya mengenai perlunya menerapkan prinsip-prinsip supervisi pendidikan dan pembentukan tim penilai supervisi yang terdiri dari 2 atau 3 orang yang tujuannya tidak lain untuk menetralisir unsur subjektivitas yang terjadi oleh guru yang berperan sebagai supervisor. Keempat, dilakukan koordinasi secara intens kepada seluruh elemen sekolah. Pergantian kepala sekolah sebanyak 4 kali dalam 5 tahun menjadi kendala yang cukup fatal bagi pengelolaan dan kemajuan sekolah. Hal tersebut berdampak pula pada rutinitas kegiatan supervisi pendidikan. Upaya dari kepala sekolah tersebut adalah dengan melakukan koordinasi secara intensif kepada seluruh elemen sekolah, termasuk koordinasi yang baik antara guru supervisor dengan guru yang akan mendapat supervisi. Kelima, mengupayakan sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana merupakan sesuatu yang penting di semua tempat kegiatan belajar mengajar. Karena itu, dalam rangka mensukseskan program pengajaran yang efektif tidak terlepas dari sarana prasarana yang memadai. Seorang guru akan lebih semangat dengan situasi dan kondisi fasilitas sarana dan prasarana yang sudah lengkap. Keenam, menerapkan disiplin terhadap tata tertib guru. Disiplin merupakan ketaatan dan ketepatan pada suatu aturan yang dilakukan secara sadar tanpa adanya dorongan atau paksaan pihak lain, atau suatu keadaan di mana suatu itu berada dalam tata tertib, teratur, dan semestinya, serta tiada suatu pelanggaran-pelanggaran, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ketujuh, mengadakan evaluasi ketenagaan. Evaluasi merupakan suatu bentuk perbaikan dari apa yang sudah dilakukan. Di dalam pengevaluasian itu terjadi suatu proses yang menghantarkan kepada perubahan yang lebih baik. Di samping itu, kepala sekolah mengadakan evaluasi ketenagaan demi kelancaran PBM. Terima kasih.